Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal latihan PTS Fisika. Nomor 14, pernyataan-pernyataan berikut terkait dengan gaya gravitasi antara dua buah planet. Jadi 1, sebanding dengan kuadrat jarak kedua planet. 2, sebanding dengan kuadrat massa kedua planet. 3, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua planet. 4, berbanding lurus dengan perkalian massa kedua planet. Pernyataan di atas yang benar adalah, jadi di sini sesuai dengan rumus gaya gravitasi antara dua planet, yaitu F sama dengan G dikali dengan M1 dikali dengan M2 per R kuadrat. Jadi di sini G ini tetapan gravitasi, M-nya ini massa, dan R-nya ini adalah jaraknya. Maka di sini F ini gaya gravitasi sebanding dengan perkalian kedua massa planet dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua planet itu. Jadi yang pernyataan pertama ini sebanding dengan kuadrat jarak, ini salah karena berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Kemudian ini sebanding dengan kuadrat massa, ini juga salah karena ini bukan kuadrat massa tetapi perkalian massanya. Kemudian yang ketiga, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua planet. Jadi berbanding terbalik ini adalah benar. Jadi ini yang benar. Kemudian berbanding lurus dengan perkalian massa kedua planet. Ini juga benar. Jadi berbanding lurus dengan massa perkalian dua planet. Jadi pernyataan yang benar adalah 3 dan 4. Jadi jawabannya adalah yang C. Ini jawabannya. Kemudian nomor 15. Besar kuat medan gravitasi benda di suatu titik adalah. Jadi di sini rumus kuat medan gravitasi pada suatu titik adalah G sama dengan, jadi di sini adalah G ini adalah medan gravitasi, yaitu G besar dikali dengan M per R kuadrat. Jadi ini rumus medan gravitasinya. Maka kita analisis di sini berbanding terbalik dengan massa masing-masing benda. Ini berbanding terbalik adalah salah karena harusnya adalah berbanding lurus dengan massanya. Jadi ini salah. Kemudian berbanding terbalik dengan massa benda, ini juga salah karena dengan massa ini berbanding lurus. Kemudian yang C berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Jadi yang C ini benar karena ini percepatan gravitasi atau medan gravitasi ini berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Jadi ini benar. Kemudian yang D ini berbanding lurus dengan jarak kedua benda, ini salah. Kemudian yang C berbanding lurus dengan kuadrat jarak kedua benda, ini juga salah. Jadi harusnya berbanding terbalik. Jadi pernyataan yang benar adalah yang C. Jadi ini jawabannya. Kemudian nomor 16. Apabila jarak benda dijadikan 3 kali jarak semula, maka besarnya gaya gravitasi akan menjadi. Jadi di sini jarak bendanya diubah, maka di sini adalah R2-nya, yaitu sama dengan 3 kali jarak semula, berarti 3 kali dengan R1. Jadi 3 kali R1. Maka di sini yang ditanyakan adalah gaya gravitasinya, atau di sini adalah F2-nya, yaitu sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung gaya gravitasi F2 ini, maka di sini kita menggunakan rumus gaya gravitasi. Jadi rumus gaya gravitasi ini adalah F sama dengan G besar. Jadi di sini M1 dikali dengan M2 per R kuadrat. Jadi ini rumus gaya gravitasinya. Karena di sini yang diubah adalah jaraknya, berarti kita lihat perbandingan jarak dengan gaya gravitasi. Gaya dan jarak ini adalah berbanding terbalik. Jadi gaya ini berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Maka di sini kita memakai perbandingan untuk menghitung F2 ini. Jadi di sini adalah F1 per F2 sama dengan, karena berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya, berarti di sini adalah R2 kuadrat. Jadi ini berbanding terbalik per R1 kuadrat. Maka di sini ini kita kelompokkan kuadratnya. Jadi sama dengan ini kita dalam kurung. Jadi di sini R2 per R1 ini dikuadratkan. Maka kita masukkan angkanya. Jadi di sini sama dengan ini R2-nya adalah ini. Jadi di sini adalah 3 R1 per R1. Maka di sini kuadrat. Jadi ini R1 per R1 ini bisa dicoret. Jadi hasilnya adalah sama dengan 3 dikuadratkan adalah 9. Jadi
ini hasilnya yaitu 9. Jadi perbandingannya di sini F1 per F2 sama dengan 9. Maka kita cari F2-nya. Jadi di sini F1-nya adalah sama dengan ini F2-nya dipindahkan ke sini jadi 9F. Maka F2-nya adalah sama dengan jadi 9-nya dipindahkan ke bawah. Jadi di sini F1 per 9 atau di sini sama dengan 1 per 9 F1. Jadi sama dengan ini hasilnya adalah 1 per 9 F1 atau di sini adalah 1 per 9 kali semula. Jadi gayanya adalah 1 per 9 kali semula. Jadi di sini jawabannya adalah yang A. Ini jawabannya. Kemudian nomor 17, dua benda dengan massa masing-masing M1 dan M2 berjarak 5 cm seantara satu dengan lainnya. Kemudian jarak kedua benda tersebut diubah menjadi 10 cm. Perbandingan gaya gravitasi kedua benda tersebut pada saat keadaan awal dengan akhir adalah. Jadi di sini yang diketahuinya adalah jaraknya. Jadi jarak awalnya adalah ini. Jadi di sini R1-nya yaitu sama dengan 5 cm. Kemudian diubah menjadi ini. Jadi di sini adalah R2-nya yaitu sama dengan 10 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah perbandingan gaya gravitasinya. Jadi perbandingan gaya gravitasinya adalah F1 berbanding dengan F2-nya yaitu sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung perbandingan ini kita menggunakan rumus gaya gravitasi dalam perbandingan ini. Jadi di sini satuannya tidak diubah karena ini perbandingan. Jadi di sini F1 berbanding dengan F2. Kemudian rumus gaya gravitasinya adalah G dikali dengan M1 dikali M2 per R1 kuadrat. Kemudian sama berbanding, ini perbandingan. Jadi di sini G M1 dikali M2 per R2 kuadrat. Jadi di sini ini G besarnya ini sama, bisa dicoret. Kemudian masanya juga sama, jadi bisa dicoret. Ini bisa dicoret. Karena di sini yang diubah adalah jaraknya. Jadi jaraknya yang berbeda. Maka kita masukkan angkanya. Ini sudah sama, berarti di sini adalah 1 per R1 ini adalah ini 5. Jadi di sini 5 kuadrat berbanding ini 1, jadi 1 per R2 ini adalah ini, jadi 10 kuadrat. Maka di sini 1 per 5 kuadrat ini adalah 25, ini berbanding, kemudian 1 per 10 kuadrat ini adalah 100. Jadi ini bisa dikali silang, jadi 100 dikali 1 adalah 100, kemudian berbanding, 25 dikali 1 adalah 25. Jadi ini perbandingannya. Ini bisa disederhanakan dengan cara dibagi 25, jadi 100 dibagi 25 adalah 4, kemudian berbanding dengan 25 dibagi 25 ini adalah 1. Jadi perbandingannya adalah ini, 4 berbanding 1. Jadi di sini jawabannya adalah yang E, ini jawabannya. Kemudian nomor 18, dua benda bermassa masing-masing 4 kg dan 9 kg terpisah dengan jarak 10 meter. Titik P berada pada garis hubung kedua benda. Jika medan gravitasi di titik P adalah 0, maka jarak titik P dari benda bermassa 4 kg adalah. Jadi di sini yang diketahuinya adalah massa masing-masing bendanya. Jadi di sini M1-nya adalah sama dengan 4 kg, kemudian M2-nya sama dengan 9 kg. Kemudian jaraknya, jadi di sini adalah R sama dengan 10 meter. Kemudian titik P berada pada garis hubung kedua benda. Jadi di sini bisa digambarkan titik P-nya. Misalnya di sini adalah M1-nya, kemudian di sini adalah M2-nya. Jadi di sini terpisah sejauh 10 meter. Kemudian dimisalkan titik P ini ada pada garis hubung kedua benda ini, jadi di sini. Jadi ini titik P-nya, ini misalkan titik P-nya. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah jarak titik P dari benda bermassa 4 kg. Jarak titik P dari 4 kg adalah M1, berarti jadi M1 ini jaraknya berapa? Jadi dimisalkan di sini adalah X. Jadi yang ditanyakan adalah X-nya, yaitu sama dengan berapa? Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini jaraknya X, maka di sini jaraknya adalah
karena totalnya adalah 10, berarti di sini adalah 10 dikurangi dengan X. Jadi ini jaraknya. Maka di sini, karena di sini adalah medan gravitasi, jadi titik P ini dipengaruhi oleh medan gravitasi M1 dan M2. Jadi titik P ini akibat pengaruh M1 adalah di sini, ini medan gravitasi 1, kemudian titik P dipengaruhi medan gravitasi pada benda 2 ini adalah, di sini adalah G2-nya. Maka karena medan gravitasi di titik P ini 0, berarti G1 sama dengan G2. Jadi karena 0, jadi medan gravitasinya ini adalah sama. Rumus dari medan gravitasi ini adalah G dikali dengan M1 per R1 kuadrat sama dengan G besar dikali dengan M2 per R2 kuadrat. Jadi di sini yang sama adalah G besarnya. Jadi ini bisa dicoret. Maka kita masukkan angkanya. Massa benda satunya adalah ini. Jadi di sini adalah 4 per R1-nya adalah jaraknya, yaitu ini. Jadi di sini X kuadrat sama dengan M2-nya, massa benda 2-nya adalah ini. Jadi di sini 9 per R2-nya adalah jarak P ke M2, yaitu ini. Jadi di sini adalah 10 min X kuadrat. Maka di sini, ini yang kuadrat dan kuadrat ini bisa dikelompokkan. Jadi ini kita tukar. Jadi di sini 4 per 9 sama dengan, karena ini kuadrat dan kuadrat, jadi bisa dalam kurung. Jadi di sini adalah X per 10 min X. Jadi X-nya ini di sini, jadi kita tukar dengan ini, jadi X per 10 min X kuadrat. Maka untuk menghilangkan kuadrat ini diakarkan. Jadi di sini adalah akar dari 4 per 9 sama dengan, ini kuadratnya hilang karena di sini jadi akar, jadi di sini adalah X per 10 min X. Ini diakarkan, hasilnya adalah akar dari 4 adalah 2 per akar dari 9 adalah 3 sama dengan X per 10 min X. Di sini kita kali silang, jadi di sini 10 min X dikali 2, jadi 2 dikali dengan 10 min X sama dengan, ini 3 dikali X adalah 3X. Maka di sini 2 dikali 10 adalah 20, kemudian 2 dikali min X adalah min 2X sama dengan 3X. Jadi di sini 20 sama dengan, ini 2X-nya pindah ke sini, jadi 3X, ini jadi positif, jadi plus 2X. Maka di sini 20 sama dengan 3X tambah 2X adalah 5X. Jadi 20 ini sama dengan 5X, jadi X-nya ini adalah sama dengan, jadi di sini 20 sama dengan 5X, jadi X-nya sama dengan, ini 5-nya dipindahkan ke bawah, jadi 20 per 5. Jadi sama dengan 20 dibagi 5 adalah 4, jadi 4 meter. Ini X-nya. Jadi jarak titik P dari benda bermassa 4 kg adalah 4 meter. Jadi jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya. Demikian pembahasan PTS Fisika.